ke 38 ya. Halaman 59 yang di buku terjemah itu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala jami'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, kata sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut dari pembahasan lalu dari hadis kitab Al-Hadithul Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis dikumpulkan oleh Al-Imam Muhyiddin Nawaddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah radhiyallahu wa radhana fa'ana bihi bi ulumi bi sairil awliya wa salihin bid darain amin. Yang mana kesempatan terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hadis ke-37 tentang pahala kebaikan, atau tentang luasnya karunia Allah berupa pelipatan pahala, pelipat gandaan pahala kebaikan. Sekarang kita masuk ke hadis 38, itu tentang taqarrub kepada Allah dengan amal fardu dan sunnah, atau tentang cintanya Allah kepada para aulia dan penjelasan cara jalan kewalian. Kalau mau daftar jadi wali itu kira-kira syaratnya apa? Harus mengisi apa? Daftarnya kemana nanti? Di situ, entah ini waliullah, bukan wali murid. Kalau wali murid anaknya yang daftar. Dikatakan situ dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda siapa Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha luhur, qala, berfirman, ini hadis qudsi, man ada, siapa yang memusuhi li, untukku walian, seorang wali, ini waliku, kata Allah Ta'ala, kekasihku, faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah mengumumkan hu kepada man tadi, ya, muka mengumumkan sopo ingsun ing man bil harbi, kelawan perang, ya, maka saya mengumumkan kepada man tadi, kepada orang yang memusuhi waliku tadi dengan peperangan. Saya umumkan perang terhadap orang tersebut yang memusuhi waliku tadi. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah mendekat ilayya kepada saya siapa abdi, hamba saya, bisyai'in, dengan sesuatu yang ahabba, yang lebih disukai, ilayya, kepada saya, mimma aftaratu alaih, daripada apa yang saya fardukan kepada hamba saya tadi. Jadi dalam mendekat kepada saya, hamba saya, dengan sesuatu yang lebih saya cintai, melebihi daripada dia mengerjakan apa yang saya fardukan kepada dia, yang saya wajibkan kepada dia. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan ma yazalu, senantiasa siapa hamba saya tadi, yataqarrab, itu mendekat siapa hamba saya tadi, ilayya, kepada saya, bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai saya mencintai hamba saya tadi. Nah, maka di situ nanti syaratnya wali itu, orang dicintai oleh Allah, berarti mempeng amal fardunya
Setelah amal fardu itu beres, mempeng, dia tambah dengan amal sunnahnya sampai Allah cinta. Karena wali itu salah satu nanti maknanya dia akan dibahas panjang lebar. Maknanya adalah al-mahbub, orang yang dicintai oleh Allah SWT. Fa idza ahbabtu, maka ketika saya mencintai hamba saya tadi, kuntu sam'ahu, maka saya akan menjadi siapa saya, sam'ahu, akan pendengaran hamba saya tadi. Saya akan menjadi pendengarannya, allati yasma'u bih, yang mana hamba saya tadi mendengar bihi dengannya, dengan pendengaran itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan saya akan menjadi penglihatan hamba saya tadi, alladhi, yang yubsiru, yang mana melihat siapa hamba saya tadi, bihi dengannya, ya, dengan penglihatan itu tadi. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya akan menjadi tangannya, allati, yang mana yabtishu, bertindak, ya, si hamba tadi biha, dengan tangan itu tadi. Wajidahu, saya akan menjadi kakinya, yang mana allati yamshi biha, yang mana berjalan si hamba tadi dengan kaki itu tadi, ya. Kemudian wa in sa'alani la'utiyana, dan jika meminta siapa hamba saya tadi ini kepada saya, la'utiyana, pasti saya akan memberikan, ya, maka pasti saya akan memberikan kepadanya, kepada hamba saya tadi, apa yang dia minta. Wala in ista'adani, dan jika ista'adha, meminta perlindungan siapa hamba saya tadi ini kepada saya, la'u'idhanna, pasti saya akan melindungi hamba saya tersebut. Rawahul Bukhari, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Oleh Imam Bukhari diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan ini hadis qudsi, ya, man ada li waliyan faqad adantu bil harb, siapa yang memusuhi, ada dari kata mu'adatan, mu'adah, kata aduun, musuh, mu'adah, permusuhan. Lawannya adalah mualah, lawannya wali. Mualah itu setia. Dari terambil dari kata al-waliyu tadi itu. Kemudian man adali waliyan faqad adantu bil harb, siapa yang memusuhi untukku seorang wali, ini waliku, berarti orang, qad adantu berarti sungguh saya telah mengumumkan kepada orang yang memusuhi tadi, bil harb, dengan peperangan. Saya umumkan kepada dia dengan peperangan bahwa saya memerangi dia. Waliyadzubillah min ghadabillah. Dikatakan dalam riwayat yang lain, man ahanali, siapa yang menghina, meremehkan seorang waliku, dalam riwayat yang lain. Itu riwayat Tabrani, Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kemudian adapun wali itu dikatakan oleh beliau Imam Ibn Hajar, man tawallallah bitta'ah wat taqwa fatawallahu Allah bil hifzi wan nusrah. Wali itu adalah orang yang tawalla Allah, yang setia kepada Allah dengan ketaatan dan ketakwaan, sehingga Allah mengurusi dia dengan hifzi, dengan penjagaan dan pertolongan dari Allah SWT. Karena waliyun itu seperti Alwi bin Tahir Haddad Mufti Johor dalam Uqudul Almas, ketika membahas wali itu, beliau mengatakan, mengutip dari para ulama terdahulu, bahwa wali itu bisa waliyun ay fa'ilun bimakna fa'il atau bimakna maf'ul. Wali itu adalah fa'ilun, ya, waliyun fa'ilun, wazannya bisa bermakna fa'il, yang mencintai atau yang melindungi, bisa bermakna maf'ul, yang dilindungi atau dicintai. Wali disebut mencintai karena dia mencintai Allah, atau melindungi maksudnya menjaga syariat Allah. Disebut maf'ul karena dia dicintai, karena dia mencintai Allah, melindungi syariat Allah, maka dia dilindungi dan dicintai oleh Allah.
Maka itu diringkas sama beliau definisinya, man tawallahu bi taqwa fatawallahu Allah bil hifdzi wan nusrah. Ya. Kemudian maka dari kata al-walyu, ya, wala yali waliyan, ya. Al-walyu ay al-qurbu wad-dunu, mendekat maknanya. Dari kata waliyun artinya mendekat atau dekat. Ya. Maka wali di sini maknanya orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mendekatnya dia kepada Allah. Ya. Mendekatnya dia kepada Allah dengan mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, memperbanyak amal sunnah seperti yang nanti akan tersebut, yang tadi sudah kita baca hadisnya, akan disebut dalam hadis itu. Caranya jadi wali itu bagaimana? Ya, teorinya gampang, ya, ini yang sulit. Maka unilah bersama dengan, jadi wali itu kesimpulannya orang yang dekat kepada Allah karena dia mendekat kepada Allah. Karena sebetulnya Allah itu dekat kepada siapa? Siapapun. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ajaibul Qalb di Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa karunia Allah itu atau Allah bakhil, tidak. Sebenarnya Allah tebarkan karunia-Nya, cuma yang menghijab kita dari karunia Allah itu ya diri kita sendiri. Menghijab dari karunia Allah. Ya, buktinya para wali yang mendekat pada Allah kok dapat. Kok yang lain tidak dapat karena tidak mendekat, tidak membuka hatinya. Seperti matahari, orang yang sembunyi tidak dapat. Ya, ke matahari untuk bertebar untuk siapa saja sinarnya itu. Allah pun begitu, fadlullah. Ya, dengan tajallian Allah binti syarif fadli fil ghaib. Fadlullah itu menyebar, tidak terhijab dari siapapun. Jangan kamu kira, kata Rasulullah, kata Imam Ghazali, jangan kamu kira Allah itu bakhil. Kenapa saya tidak dapat? Ya, salahkan dirimu. Karena dia sendiri menghijab dari karunia Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah, yang dekat dari Allah, karena dia mendekat kepada Allah dengan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, memperbanyak amal sunnah, dan tidaklah yafturu an dzikri, tidak berhenti daripada zikir kepada Allah SWT dengan lisan atau hatinya, sehingga hatinya pun tidak melihat kecuali kepada Allah. Sudah sampai dalam makna la ilaha illallah itu sudah sampai pada level yang terakhir, yaitu level keempat, la maujuda illallah, tidak ada yang dia lihat kecuali Allah. Kenapa listighraqi fi nuri ma'rifati? Karena tenggelamnya dia dalam cahaya ma'rifatullah. Fala yara illa dalil qudrat, maka dia tidak akan melihat kecuali dalil kudratnya Allah, dan tidak mendengar kecuali tanda-tanda kebesaran Allah. Kita lihat tumbuhan, lihat macam-macam biasa. Kalau para aulia beda, sama melihatnya, cuma cara pandangnya beda. Maka para aulia itu karena tenggelamnya dalam zikir kepada Allah Ta'ala, maka karena saking tenggelamnya dalam cahaya ma'rifatullah, sehingga dia tidak melihat kecuali kudratnya, dalil-dalil kudratnya Allah, bukti kudratnya Allah, dan tidak mendengar kecuali tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak berbicara kecuali dengan pujian kepada Allah. Jadi dikatakan afdhalud doa itu alhamdulillah. Doanya wali itu alhamdulillah, alhamdulillah. Maklum mau minta semua, mau minta apa? Sudah dikasih. Jangan ditiru, ini bukan makom kita jelas. Kita minta sembarang kali. Rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan, macam-macam. Jadi dia tidak bicara kecuali memuji Allah. La yataharrak illa bi ta'at, tidak bergerak kecuali kepada ketaatan kepada Allah. Dan inilah sifat orang yang muttaqi. Al-muttaqi, orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, in awliya'uhu illal muttaqun. Tidak adalah aulianya Allah kecuali para orang-orang yang bertakwa. Qad adzantu bil harb. Maka orang yang memusuhi orang yang seperti ini, yang sifatnya seperti itu, para wali Allah yang seperti itu, kok dia musuhi, maka saya, kata Allah, langsung Allah turun tangan, artinya langsung Allah mengatakan, saya mengumumkan dengan orang tadi
dengan peperangan bahwa anni muharibun lahu, bahwasanya saya memerangi orang itu. Maka orang itu sebetulnya yang dikatakan itu saking namanya orang sampai Allah mengumumkan perang. Tidak ada orang-orang yang Allah umumkan perang dengan mereka. Yang sependek pengetahuan saya itu 3. Ya, sepanjang kayak panjang kemana ya? Nah, sepanjang ya. Jadi 3, 2 di Quran, 1 di hadis ini. Yang satu, Allah itu mengumumkan perang dengan orang yang ahlu riba. Fa'ilam taf'alu fa'adhanu biharbim minallahi wa rasul. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak bertobat, berhenti dari riba, bertobat, langsung mengembalikan dengan bentuk pertobatan yang sungguh-sungguh, fa'adhanu biharbim minallah, umumkanlah, ketahuilah dengan peperangan dari Allah dan Rasul. Ahlu riba ini mengancam dengan diperangi langsung oleh Allah. Juga orang yang begal, sudah ngerampok, bunuh, bikin onar, itu Allah bilang innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulahu wa fil ardi fasadan ayyuqattalu wa yusallabu wa tuqatta aydihim min akhir ayat. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha rasulahu. Hanya saja ya, balasan bagi orang-orang yang yuharibunallah, memerangi Allah dan Rasul. Jadi itu turun berkenaan dengan kabilah Uqal dan Urainah. Sebagai dalam Bukhari hadisnya panjang. Ya. Yang dia itu pura-pura masuk Islam. Kemudian setelah itu Madinah itu kan kata Rasulullah, Al-Madinah itu kalkir. Madinah itu seperti kir. Kir itu seperti tiupan ada tungku api. Ya. Yang mana tungku api itu memurnikan besi daripada khobatal hadid. Al-Madinah itu kalkir. Tanfin nas kama tanfil kiru khobatal hadid. Madinah itu seperti tungku itu. Yang mana tungku menganukan karatnya besi, maka Madinah menganukan karat-karat yang ada pada orang. Maka ada orang yang bermaksud baik masuk kota Madinah, ukul Urainah, tiba-tiba ijtawawul Madinah. Sebenarnya di Bukhari, mereka sakit. Sakit hanya sampai ya, akhirnya mereka dikasih susu unta sampai disuruh minum kencing unta. Khilaf di situ, saya tidak mau bahas itu, ini bukan pembahasan fikih. Ya. Saya ingin ngambil ayat ini. Ya. Kemudian yang orang yang diperangi oleh Allah itu adalah itu tadi, orang yang apa? Ya Rabbuna menjazul ladzi Allah. Ya. Rasulullah yang kata Rasulullah itu kota adihim. Itu sampai dihukum seberat itu. Si Uqul Urainah sudah murtad. Setelah itu yang pertama dia masuk Islam, kemudian sampai menggigil ya, karena istawul Madinah, karena sakit demam kota Madinah. Kemudian dia mengatakan, menyuruh supaya bayat itu dicabut lagi oleh Rasul. Ya Rasul, cabut bayat kami Nabi. Kemudian dikasih susu unta, itu suruh pergi untuk kepada gembalaan unta-unta beliau, SAW suruh kasih minum. Emang di pinggir kota Madinah, di ujung kota Madinah. Mereka menjara unta Nabi, SAW membunuh penjaga-penjaga unta itu. Hanya Rasul SAW berseru kepada pasukan kaum muslimin, dikejar oleh la ilaha illallah, sahabat Ibn al-Aqwa. Ya, Salamah bin Aqwa. Itu apa namanya, mengejar. Ya. Salamah bin Aqwa ada saudaranya namanya Amir bin Aqwa, tapi wafat duluan. Salamah bin Aqwa ini mengejar, itu dipanggil dengan seruan Nabi, dikejar. Ya. Maka tidak sampai siang hari dapat itu orang-orang yang tadi membuat onar, bisa menjara, membunuh, bikin onar di pinggiran kota Madinah. Nah, ini turun ayat ini berkenaan dengan Uqul dan Urainah, 2 kabilah itu. Uqul dan Urainah. Uqlin wa Urainah. Ain kaf lam.
Ain Ra'ya Nun Ta Kul Urainah. 2 kabilah. Maka orang ini orang yang begal jalan, intinya ahli riba itu sama dengan memerangi Allah dan Rasul. Begal jalan, ambil hartanya orang, bunuh, buat onar, itu sama dengan memerangi Allah dan Rasul. Yang ketiga ya ini, para pemusuh daripada aulia Allah. 3 ini yang Allah ancam mereka diperangi oleh Allah. 2 dalam Quran, 1 dalam hadis. Na'udzubillah min ghadabillah. Saking nemennya, walaupun semua maksiat itu kata sebagian ulama itu sebetulnya yang memerangi Allah, orang yang bermaksiat itu, tapi saking nemennya itu 3 orang ini perbuatan yang ini kalimat yuharibun Allah itu untuk lebih memberi kesan betul-betul parah kemaksiatan ini, memusuhi para wali Allah, riba dan begal, merusak, membuat onar, membunuh, itu parah dosanya, sampai-sampai diancam dengan langsung diperangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian maka karena saking parahnya, maka ada iblis ketika memusuhi Adam alaihissalam, Allah hukum dengan hukuman yang begitu parah karena memusuhi wali Allah dan Nabi Allah Adam alaihissalam, hasad terhadap wali Allah tadi. Bagaimana hukuman yang diterima oleh iblis? Itu gambaran dari Man adali waliyan waqad adantu bil harb. Dalam riwayat yang lain, kalau di riwayat yang di sini di Bukhari, waqad adantu bil harb, saya umumkan dia dengan perang, dengan peperangan. Kalau dalam riwayat yang lain, seperti dalam riwayat Musnad Asy-Syihab Al-Qudai, Ummul Mukminin Siti Aisyah, faqad istahalla maharimi. Berarti orang itu telah menganggap halal apa yang saya haramkan. Berat menganggap halal yang saya, orang berani menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ancamannya murtad. Seolah-olah ancamannya ini nyerempet kepada kemurtadan kalau dia memusuhi para oleh Allah. Istahala maharimi, berarti dia telah menganggap halal apa yang saya haramkan. Dalam riwayat yang lain, faqad istahala muharabati, berarti telah menjadi halal bagi dia menganggap halal memerangi saya, kata Allah. Siapa yang musuhi para wali berarti dia menganggap halal memerangi saya. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad dari Siti Aisyah. Dalam riwayat yang lain, faqad barazani bil muharabah, berarti dia telah duel dengan saya dengan peperangan, muncul di hadapan saya dengan peperangan. Barazani menghadapi saya dengan peperangan, kata Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, faqad adallah, siapa yang menyakiti para wali Allah berarti sama seolah-olah dengan menyakiti Allah. Bukan saja Allah dimadarati, tidak, tapi saking namanya sampai seolah-olah yang menyakiti Allah. Karena Allah tidak ada manfaat yang Allah ambil dari amal hamba, tidak juga terkena madarat dengan maksiat hamba, itu kembali kepada hamba sendiri. Waman Allah yusyika yakhudah, siapa yang menyakiti Allah, mengganggu Allah, berarti hampir-hampir Allah akan menghabisi, menyiksa dia. Waliyadzubillah. Ini kalau permusuhannya dengan para aulia Allah itu adalah permusuhan karena dia wali Allah. Jadi memusuhinya itu karena dia memang wali Allah, karena ketakwaannya, karena bukan memusuhi karena memang ada satu persengketaan yang sifatnya pribadi, hak. Ya, seperti kenapa? Karena di dalam Bukhari juga pernah terjadi perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sampai ada marah-marahan. Ini juga, dan ada beberapa fragmen hadis di Bukhari sebetulnya juga di Bukhari. Nah, Abu Bakar pernah marah Sayyidina Umar, atau Sayyidina Umar marah pada Sayyidina Abu Bakar. Padahal sama-sama orang-orang yang dicintai. Tapi bukan itu maksudnya, karena itu memang perselisih pendapat, marahnya bukan karena status dia sebagai wali Allah, tapi marahnya karena ada persoalan lain. Jadi dimaksud memusuhi ini adalah memusuhi karena dia memang wali Allah, dimusuhi karena kewaliannya. Kemudian juga dikatakan termasuk ini makna
Mu'ada itu tadi adalah orang-orang, ini kalau makna permusuhan tadi adalah mengganggu orang-orang yang memang nampak bagi dia tanda-tanda kewalian itu berupa orang itu menunaikan hak Allah, menunaikan sama hamba. Kemudian orang ini memusuh dengan mengingkari kewalian itu tadi, mengingkari tanda-tanda yang muncul itu tadi karena iri atau membangkang atau sebagainya. Seperti dia tidak hormat, tidak menghormati dia sebagai orang yang soleh, aulia, atau karena dia mencaci maki, atau macam-macam gangguan yang lain yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Itu makna adali walian, mengganggu waliku. Dan memang dikatakan oleh Imam Hasan Basri bahwa ya benar Adam halaka bimuharabatil min tokoh fa inna man asallahu faqad harabahu. Wahai putra Adam, wahai Adam, apakah kamu punya kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan Allah? Seorang yang bermaksiat durhaka kepada Allah, hakikatnya dia memerangi Allah. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah setiap dosa itu makin buruk, berarti bentuk peperangannya kepada Allah makin parah. Seperti 3 dosa tadi yang disebutkan, diancam dengan Allah langsung memerangi 3 macam tadi itu. Kemudian walaupun sekali lagi semua maksiat itu ya intinya mengundang murka Allah waliyadzubillah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah mendekat kepada saya hamba saya dengan sesuatu yang lebih dicintai di sisi saya daripada apa yang saya fardukan kepada hamba saya tadi. Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepada saya, kata Allah, dengan sesuatu yang paling saya sukai melebihi daripada apa yang saya fardukan kepada dia. Intinya baik itu fardu ain atau fardu kifayah, sholat dan sebagainya, birrul jihad, amar ma'ruf nahi munkar, macam-macam yang fardu-fardu itu tadi, itu yang harus digatekkan, yang harus diperhatikan betul adalah yang fardu dulu. Karena kata Allah, tidak mungkin seorang mendekat pada saya kecuali dengan menunaikan amal fardu itu yang paling saya cintai, kata Allah. Maka dan baru beliau mengikuti dengan sunnah. Jadi yang fardu yang lebih dulu. Maka fardu itu diancam dan diiming oleh Allah dengan pahala dan diancam dengan siksa. Berbeda dengan sunnah yang tidak ada ancaman siksa untuk meninggalkannya. Maka fardu itu ibarat modal, atau fardu itu ibarat, amal fardu itu ibarat pondasi bangunan. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya benar Adam, lan tudrik ma indi illa bi adai maftaratu alaik. Wahai ibnu Adam, kamu tidak akan mencapai apa yang ada di sisi saya daripada pemberian saya kecuali dengan menunaikan apa yang saya fardukan kepada engkau. Wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku itu yataqarrab ilayya bin nawafil. Senantiasa hamba saya ini mendekat kepada saya, yatahabbab, dalam yang lain mencintakan dirinya kepada saya dengan nawafil, dengan amal-amal sunnah sukarela, amal tatawu, amal sunnah, macam-macam, sholat sunnah, tilawatul Quran, macam-macam. Kemudian dikatakan atau zikir, bahkan dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ana tahurat qulubukum masyabitu min kalami rabbikum, seandainya hati kalian itu suci, bersih, maka kalian tidak akan kenyang dari kalam Allah, tidak akan kenyang daripada Al-Quran. Nanti kebalikannya, kita mau merasa dari Quran, mungkin hati kita yang kotor. Kemudian dikatakan lagi, atau seperti zikir, ibadah sunnah seperti zikir. Ketika ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, atau dalam bazar itu sedang Mu'ad bilang kepada Rasul, ya Rasul, akhbirni, tolong beritahukan saya amalan yang atas sabat subih, yang saya bisa berpegang kepada amalan tadi.
Atau dalam riwayat yang lain, qad kathural Islamu alayya, Islam sudah banyak kepada saya. Islam ada sholat ada macam-macam, zakat, sedekah ada macam-macam. Sudah banyak ya Rasul Islam. Saya melihat Islam itu banyak, tapi karena banyak saya bingung, maka saya minta kepada jenengan tolong tunjukkan pada saya satu dari Islam itu yang saya bisa pegang. Maka Rasulullah bersabda, antamuta walisanuka rotubun bidzikrillah. Kau mati sedangkan lisanmu basah dengan zikrullah. Maka cukuplah Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah oleh kalian akan daku, adzkurkum, aku akan ingat kalian. Sampai ulama-ulama itu bilang, seandainya tidak ada fadilah zikir kecuali ayat ini sudah cukup. Apa yang melebihi daripada seorang hamba itu disebut oleh Allah SWT. Dan itu fadilah bagi orang yang menyebut Allah, zikir pada Allah. Ana jalisu man dzakarani, saya adalah seolah-olah, ini perumpamaan saja ya, saya itu seperti teman duduk bagi orang yang berzikir kepada saya. Ini sangat dekat sekali. Kemudian dari itu salah satu tanda ulia Allah itu dia selalu berzikir kepada Allah. Baik itu amal fardu atau amal sunnah. Nah, amal fardu amal sunnah ini ada yang zahir, ada yang batin. Yang batin, iman, wajib orang itu beriman. Ada iman berarti kan kafir lah wajib, kalau dia tidak beriman. Amal batin yang wajib seperti iman, itu amal batin yang wajib, percaya pada Allah. I'tiqad, itu amal batin yang wajib. Amal batin yang lain juga wajib, seperti apa? Ya, yang lain yang sifatnya lebih, ya, tidak seberapa wajib itu tadi. So enggak semua orang bisa mencapai itu, seperti zuhud, wara, itu amal batin. Kalau tadi kan zikir, tilawah, itu amal zahir. Jadi senantiasa hambaku itu dia terus amal fardu. Tidak mungkin dia mendapat cinta kepada saya seperti dia menunaikan amal fardu. Dan senantiasa hamba saya tadi menunaikan amal sunnah sampai saya cinta. Baik amal sunnah, amal fardu dan sunnah itu baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Zuhud, tawakal, ridho dan macam-macam. Ya. Terutama apa? Terutama cinta kepada para aulia, benci kepada musuh-musuh Allah, musuhnya para anbiya, musuhnya para aulia. Ya. Dikatakan ada dalam satu hadis, dan itu penghiburan bagi kita. Innalillahi ta'ala la unasan ma'hum bil anbiya wal syuhada. Allah itu memiliki beberapa kelompok manusia, mereka itu bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaghbituhumul anbiya wa syuhada yaumil qiyamah bi makani min Allah ta'ala. Tapi walaupun mereka bukan nabi, bukan aulia, bukan nabi, bukan syuhada, tapi para anbiya, para syuhada itu seolah iri dengan tempat mereka di sisi Allah Ta'ala. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Sukolahum qaumun tahabbu biruhillah. Mereka adalah orang yang saling mencinta karena Allah SWT. Ala ghairi arhamin, bukan karena hubungan rahim antara mereka. La amwalin yata'atau, bukan karena harta, bukan karena kepentingan, ada gula, ada semut. Bukan karena kepentingan seperti 2024 ini nanti boyo. Us paksa no senang wae apa-apa. Masuk benci, ada kepentingan. Itu saya selalu teringat itu dengannya terus perkataan almarhum Zainuddin MZ itu, alhamdulillah. Dalam politik itu tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Dalam politik itu tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kalau mau lihat ya lihat saja di media, kan antum bisa lihat sendiri. Sudah usah dibahas. Ya ada dosa dan manfaat sebenarnya. Urusannya dewan. La yajri abdu salul iman atau ibu. Dikatakan, jadi orang yang saling cinta karena Allah, bukan karena harta, bukan karena rahim, mereka saling cinta karena Allah. Fa wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, inna wujuhahum lanurun, sungguh wajah mereka adalah cahaya, wa innahum la ala nurin, sungguh mereka nanti berada di atas singgasana daripada cahaya. La yakhafuna khawfan nas, mereka tidak takut ketika orang lain takut. La yazaluna idza hazinan nas, mereka tidak sedih ketika orang lain sedih. Kemudian
Rasulullah membacakan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kuncinya orang yang saling cinta karena Allah. Itu yang termasuk awliya Allah juga. Kemudian bahkan dikatakan la yajid abdu iman, atau dalam riwayat yang lain lam yastakmil iman hatta yuhibba lillahi wa. Tidak mungkin seorang hamba itu bisa menyempurnakan imannya sampai dia cintanya karena Allah, bencinya pun karena Allah, bukan karena pribadi, bukan karena cinta karena Allah, benci karena Allah. Siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, faqad istahaqqal wilayah min Allah, berarti dia sudah berhak mendapat kewalian atau kecintaan dari Allah. Syaratnya dia benci karena Allah, cinta karena hatta uhibbah, sampai orang tadi itu beramal fardu ya, karena gak mungkin termasuk tipuan setan itu, orang itu mempeng amal sunnah yang fardu ditinggalkan. Mohon maaf yang banyak itu kadang sholawatan sampai malam, tengah malam sholawatan. Saya termasuk tidak setuju gitu juga. Bukan karena saya tidak diundang, dan memang tidak mau diundang acara begitu sebetulnya. Kalaupun datang kadang terpaksa aja. Sampai tengah malam. Itu qiyamul lailnya gimana? Terus bukannya qiyamul subuhnya terus gimana? Apa yang kira hari-hari itu iso tangi, apa yang delosor, tidak tahu. Sampai tengah malam. Allah alam ya, husnudun kita ya insya Allah mungkin habis subuh, ya subuh bahkan lepas dari habis subuh delosor lagi saya tidak tahu. Pokoknya subuh itu ya husnudun kita ya, bangun lah sholat subuh. Dan enggak ya nemen, masa sholawatan itu ya sunnah ya wajib seumur hidup sekali, tapi kan sholawat kan selebihnya kan ya. Sholat yang wajib malah diting, ini termasuk tipuan setan. Yang sunnah sama setan disuruh, di kupingnya suruh nganukan yang sunnah, yang wajib termasuk tipuan setan. Allahu a'lam bishawab. Masih panjang ini, nanti kita bahas lagi. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ala Allah ashrafna